Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Kitab At-Tauhid fi Syarhi Kitab At-Tauhid milik Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas berkaitan dengan bab Kitab Tauhid pada hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis ini menjelaskan tentang hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba dan juga hak seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan mufradat dari hadis ini. Radif maknanya adalah ar-radif huwallazi tahmiluhu khalfaka ala dhahrika ad-dabbati ala dhahri ad-dabbati. Ar-radif huwallazi Radif adalah seseorang yang engkau bawa di belakangmu, tahmiluhu khalfaka. Ya, teman bonceng di atas punggung ad-dabbah, yaitu kendaraan. Dabbah itu sebetulnya hewan yang berkaki empat. Cuman karena biasanya hewan yang berkaki empat itu dijadikan tunggangan, maka disebut dengan dabbah. Demikian juga barakallahu fikum, kendaraan-kendaraan disebut dengan dabbah. Atadri ai hal ta'rif, apakah engkau mengetahui haqqullahi, hak Allah, ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad, sesuatu yang berhak bagi Allah dan Allah jadikan sesuatu tersebut mutahattiman, wajib bagi seorang hamba. Itu namanya hak. Makanya ada pembahasan hukukul walidain, hak-hak seorang kedua orang tua, hukukul aulad, hak-hak seorang anak. Maksudnya apa? Sesuatu yang berhak dipenuhi bagi mereka, seorang anak atau orang tua. Hakul ibadi 'ala Allah, hak seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala adalah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan, sesuatu yang Allah takdirkan, Allah tentukan atas dirinya, tafaddulan merupakan karunia dari Allah, wa ihsanan, dan juga perbuat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan hak seorang hamba yang akan dipenuhi oleh Allah adalah maksudnya Allah akan memberikan nikmat kepada mereka. Bukan maknanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atau menekan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan. Ubsyirun nasa, maknanya adalah ukhbirhum, aku kabarkan mereka, bidzalika, dengan hal tersebut, liyusarru bihi, agar mereka merasa senang dengannya. Barakallahu fikum. Yang dimaksud
dengan sesuatu yang membuat seorang hamba senang adalah tatkala tauhid merupakan penolong bagi dia. Tatkala tauhid merupakan perkara atau ibadah yang membuat dosa dia dihapus dan membuat dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yattakilu artinya adalah ya'tamidu ala dzalik. Mereka bergantung di atas tauhid, tidak mau menjalankan ibadah yang lain atau mencukupkan dengan tauhid sehingga meninggalkan berlomba-lomba dalam beribadah. Fayatruku at-tanafusa fil a'malis shalihah, sehingga mereka meninggalkan at-tanafus, berlomba-lomba dalam beramal saleh. Nah, Faiz, lihat sana di depan ada siapa? Al-ma'na al-ijmali li hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyina, menginginkan untuk menjelaskan wujub at-tauhid, tentang wajibnya tauhid, alal ibadi wa fadli, terhadap seorang hamba, wa fadlihi, dan juga tentang keutamaan tauhid. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya tauhid itu wajib bagi seorang hamba, dan di antara keutamaan tauhid adalah dimasukkannya ke dalam syurga. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahunya dengan sighah istifham. Yaitu dengan cara bertanya, liyakuna auqa'a fin nafsi, agar bisa terlintas, terbesit di dalam jiwa, wa ablagha fi fahmil muta'allim, dan ablag, sangat bisa untuk dipahami bagi orang yang belajar. Demikian ya ikhwan, metode di antara metode belajar adalah dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab di antara faidahnya adalah membuat seseorang itu mudah dalam memahami, membuat seseorang itu tidak gampang lupa dari faidah yang disebutkan. Karena tatkala seseorang itu ditanya dalam rangka menjelaskan faidah, kemudian dia tidak bisa jawab, maka kemungkinannya dia berpikir, mendengar kira-kira apa jawabannya. Tapi kalau antum cuma dijelaskan, ada yang sambil menghayal, ada yang sambil ngobrol, dan seterusnya. Tapi kalau ditanya, ya, maka dia akan intibah, akan perhatian. Yaitu metode tanya jawab yang bagus, atau metode belajar yang bagus. Makanya kalau misalkan ditanya, ya jangan lari. Justru itu adalah bentuk dari supaya seseorang itu cepat paham dalam belajar. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal fadla tauhid, tentang keutamaan tauhid, istadzanahu Mu'adzun ay yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru, maka Mu'adz meminta izin kepada Nabi agar mengabarkan hal tersebut kepada manusia agar mereka senang. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia dari menyampaikan hal tersebut, khaufan min an ya'tabidan nas, karena takut nanti manusia mereka bergantung ala dzalik, terhadap tauhid, sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba dalam beramal saleh. Apa khaufan kedudukannya? Maf'ul li ajli, ya. Apa sebabnya? Masdar qalbi. Ahsan. Fa yuqallilu minal a'malis salihah,
Kemudian dia mensedikitkan amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah anna fihi tafsir tauhid. Bahwa di dalam bab ini terdapat tafsir tauhid, penjelasan tauhid. Apa itu penjelasan tauhid? Bi annahu ibadatullahi wahdah. Adalah beribadah kepada Allah semata. La syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini tauhid itu umum. Mengesahkan Allah itu umum. Cuman yang dimaksud di dalam hadis di sini adalah tauhidul ibadah. Yaitu tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Di antara yang membuat seorang santri itu betah dengan gurunya, di antara yang membuat seorang murid itu, seorang talibul ilmi sayang dengan gurunya adalah tatkala gurunya bertawadhu. Tatkala gurunya barakallahu fikum tidak menyombongkan diri, tidak meremehkan, maka kita saksikan diaman mereka itu para masyayikh yang luar biasa keilmuannya, mereka tawadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Justru tatkala antum bertawadhu bukan berarti antum merendahkan diri. Bukan berarti antum akan terhina. Kebalikannya, tatkala seseorang bertawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Demikian yang dilakukan oleh para masyayikh di Yaman. Mereka tawadhu. Mereka terbiasa makan dengan santri. Mereka terbiasa barakallahu fikum ngobrol dengan santrinya, membonceng santrinya, mengantar santrinya, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Dan memang santri-santri di Yaman, baik dari kalangan orang Yaman sendiri atau dari kalangan orang Indonesia atau dari negeri yang lain, mereka beradab kepada gurunya. Mereka menyayangi gurunya. Mereka merasa gurunya itu memiliki jasa pada dirinya. Tapi kebalikan dengan orang-orang yang di Indonesia ini. Tatkala ada seorang guru yang bertawadhu, tatkala ada seorang guru yang cinta, yang lembut, akan tetapi terkadang santri itu disalahgunakan. Terkadang santri itu malah tidak beradab. Makanya kenapa di Indonesia ini mungkin diantara ustadz itu menjaga jarak dengan santrinya, dengan muridnya, karena memang demikian. Santri-santri yang di Indonesia ini tatkala dibaiki, bukannya dia juga baik, akan tetapi malah menjadi tidak beradab. Maka ya ikhwan, barakallahu fikum, semuanya ada sebab dan akibat. Semuanya ada sebab dan akibat. Akan tetapi tatkala kita berusaha untuk bertawadhu, baik sesama teman atau antara murid dengan guru dan seterusnya, maka disitulah kecintaan akan tumbuh. Disitulah kecintaan akan tumbuh. Nabi SAW bertawadhu kepada para sahabat dalam rangka mereka para sahabat cinta kepada Nabi. Demikianlah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah engkau bisa berbuat lembut, berbuat baik, berbuat lunak kepada mereka para sahabat. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Nabi adalah orang yang keras hatinya, orang yang perangkainya keras, maka mereka para sahabat akan lari darimu. Terkadang memang dibutuhkan seseorang itu untuk lembut, tapi terkadang seseorang itu juga dibutuhkan untuk syadid, untuk keras. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menegur mereka al-A'rabi, orang Arab Badui yang kencing di samping masjid, di pojokan masjid. Yang mana para sahabat tatkala itu mereka mencerca, memarahi orang Badui tersebut. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal masjid la yasluh
fihi adza wal qadar. Innama huwa liqiraatil Qur'an was shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah masjid ya, tidak layak di dalamnya kotoran dan gangguan. Masjid ini hanyalah di dalamnya terdapat salat dan juga membaca Al-Qur'an. Kemudian kata Arab Baduy, apa yang dikatakannya? Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Kata dia, ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad ini dan janganlah engkau rahmati seseorang pun bersama kami. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada siapa? Arab Baduy. Karena Arab Baduy sudah ma'ruf dan maklum, dia tidak mengetahui ilmu. Jadi butuh ditegur dengan hikmah. Ya, tatkala dia ditegur dengan hikmah, justru dia akan mendengar. Jadi kalau misalkan ada santri-santri itu yang kalau kita tegur dengan hikmah, dengan lembut, dia akan mendengar, dia akan berubah. Nah, itu hikmah namanya. Tapi kalau ada santri yang kalau sudah punya ilmunya, sudah kita tegur berkali-kali, akan tetapi tidak mau mendengar, akan tetapi tidak mau berubah, maka boleh kita untuk syadid, untuk keras. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar cincin yang terbuat dari emas dipakai oleh seorang sahabat, dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan sahabat setelah dilempar itu? Kata dia, aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar dan dia mengambil pelajaran tersebut. Jadi memang terkadang kita harus lembut ya terhadap siapa yang memang cocok untuk dilembuti dengan kondisi yang memang cocok. Tapi terkadang juga kita harus syadid, harus keras bagi siapa yang memang tidak mau mendengar ya. Dan kalau misalkan di antara antum yang mungkin kesalahannya sama tapi kok tegurannya berbeda, misalkan ana menegur si A berbeda, si B berbeda, itu karena apa? Karena apa yang antum lakukan. Kalau misalkan yang kesalahannya baru sekali dilakukan, ya beda cara menegurnya. Tidak langsung dibotak, tidak langsung barakallahu fikum dikeluarkan dari halaqah, tapi dengan dinasihati. Ya, paling disuruh nyapu. Tapi kalau yang sering berkali-kali, ya wajar dibotak, ya wajar dikeluarkan dari halaqah. Karena memang berkali-kali. Ya. Jadi jangan antum merasa kok pilih kasih gitu. Yang harusnya merasa itu antum. Kenapa antum paling banyak maksiat dibandingkan yang lain? Jadi jangan merasa pilih kasih. Sadar diri, ya. Bercermin. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi himar, keledai, dan Nabi membonceng di atasnya. Khilafa ma alaihi ahlul kibar. Berbeda dengan sesuatu yang berada di atasnya ahlul kibar, orang-orang yang sombong. Ya. Orang-orang yang merasa tinggi, orang-orang yang meremehkan, maka tidak mau dia membonceng seseorang. Asani yang kedua, jawazul irdaf. Bolehnya membonceng alat dabah di atas kendaraan idza kana tatiqu dzalik, apabila kendaraan tersebut mampu. Maksudnya apa? Kita boleh berboncengan di atas tunggangan seperti kuda, seperti sapi, kerbau, unta, kalau misalkan dengan syarat binatang tersebut memang mampu untuk membawa kita. Kemudian yang asalis yang ketiga, at-ta'limu bi tariqati su'al wal jawab. Mengajarkan dengan metode tanya jawab. Ini adalah metode barakallahu fikum yang termasuk metode yang paling bagus adalah metode tanya jawab. Makanya terkadang ana tanya tentang nahwu, ana tanya tentang definisi. Itu dalam rangka supaya maklumat pada diri antum itu sabit, tegak, kokoh. Ya, barakallahu fikum. Anna man su'ila amma la ya'lam, bahwasanya barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, yan bagi lahu ayyakula Allahu a'lam, maka sepatutnya bagi dia mengatakan Allahu a'lam. Kalau nggak tahu bilang Allahu a'lam. Nisful ilm, itu diantara apa? Termasuk dari setengah ilmu. Tatkala antum jawab Allahu a'lam, barakallahu fiik.
Antum ditanya nggak tahu hukumnya, ya. Apalagi kalau pulang ke rumah atau nanti misalkan ngisi kajian ditanya nggak tahu hukumnya, antum bilang Allah alam, tidak masalah. Ya. Al-Imam Malik tatkala disodorkan 40 pertanyaan, beliau hanya jawab beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin sekitar 9, ya. Setelahnya apa? Yang lainnya apa? Dijawab Allahu alam. Itu Al-Imam Malik, ya. Al-Imam Malik. Demikian juga barakallahu fiik Mu'ad bin Jabal, sahabat yang mulia. Siapa yang tidak kenal dengan Mu'ad bin Jabal? Siapa yang merasa dirinya lebih tinggi dari Mu'ad bin Jabal? Termasuk sahabat min kibari ulama sahabah. Termasuk ulama sahabat yang paling tinggi, yang paling kibar, yang paling besar. Ahli qiraah. Tatkala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab Allahu a'lam. Ya, menunjukkan bahwasanya jawaban Allahu a'lam bukan perkara yang hina, bukan menunjukkan dia itu bodoh. Kalau misalkan jawaban Allahu a'lam itu perkara yang hina, menunjukkan dia bodoh, berarti bagaimana dengan Mu'ad bin Jabal? Baik, barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad, mengetahui hak Allah yang wajib atas seorang hamba. Wa huwa ayya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Nah, itu hak Allah yang paling tinggi. Kewajiban yang paling besar itu apa? Apa yang paling besar? Kewajiban yang paling besar bertauhid, ya. Bertauhid itu kewajiban yang paling besar. Maka mencakup tauhid ibadah, yaitu uluhiyah, tauhid rububiyah, dan juga tauhid al-asma was sifat, ya. Al-asma was sifat. Barakallahu fikum. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang memenuhi hak ini, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri jaminan dia bebas dari hukuman neraka, bebas dari azab neraka. Demikian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertauhid. Tentu sebaliknya, orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan, baik seorang musyrik atau seorang yang mengaku dirinya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaga dirinya dari api neraka. Ya. Makanya barakallahu fikum, di sinilah kenapa para ulama itu sangat detail, sangat semangat membahas tentang berkaitan dengan tauhid. Karena memang tauhid ini tolak ukur seseorang bahagia atau sengsara nanti kelak di akhirat adalah tauhid. Bahkan kebahagiaan seseorang yang bertauhid bisa dirasakan tatkala seseorang di dunia. Barakallahu fikum. Annaman lam yatajannaba syirka, bahwasanya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan, tidak mendatangi ibadah Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, walau abadah, sekalipun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala fi surah, ya, pada suatu kondisi, Barakallahu fikum. Di sini kata beliau Asy-Syarih, barang siapa yang tidak meninggalkan kesyirikan, maka dia tidak dianggap orang yang beribadah, sekalipun dia beribadah. Kalau ada orang yang melakukan sholat, yang melakukan puasa, yang haji, yang umrah, tapi masih mau datang ke kuburan untuk meminta di kuburan, untuk bertawassul dan bertabarruk, menganggap yang ada di dalam kuburan itu memiliki keutamaan, mengetahui hal yang gaib, maka ini adalah kesyirikan. Artinya ibadah yang dia lakukan itu sirna. Baik. Fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan seseorang yang berpegang teguh dengan tauhid, yaitu keutamanya adalah Allah bebaskan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam pintu syurga.
Itu adalah keutamaan dari bertauhid dan juga orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Tafsir tauhid wa annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirki. Penjelasan tauhid dan bahwasanya tauhid adalah ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ini namanya tauhid apa? Tauhid? Tauhid? Tauhid apa? Uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, tauhid ibadah itu tauhid uluhiyah. Atau ifradullahi bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruh. Sunnah memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang membuat dia senang. Itu sunnah, ikhwan. Antum saling memberikan kabar gembira, itu hukumnya sunnah, apapun bentuknya, selama itu adalah tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau misalkan kabar gembira antum, contoh misalkan ya, Zailai bilang sama si Wendy, "Wen, semalam aku berhasil ngambil mangga tetangga." Kebetulan si Wendy seneng, ya kan, mau makan bareng, ya enggak? Nah, ini enggak boleh, bukan sunnah, tapi dosa, ya. Tapi kalau misalkan mengabarkan, "Wen, misalkan, alhamdulillah, nanti tanggal 29 akan datang syekh dari Yaman, namanya Abdul Malik Al-Ibbi, ahli qiraah." Nah, senanglah si Wendy. Nah, itu berarti sunnah, ya. Tapi kalau perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, bukan sunnah, ya, tapi haram. Barakallahu fikum. Jawazu kitmanil ilmi lil maslah. Boleh menyembunyikan ilmu karena maslahat. Antum sekarang tahu tentang tauhid, tahu tentang masalah bid'ah, ini bid'ah, ini nggak boleh. Tapi tidak seluruhnya antum harus kasih tahu. Tapi kalau misalkan antum punya keluarga yang belum ngaji, ya, yang masih melakukan kebid'ahan, terkadang melakukan kesyirikan, maka dengan cara yang indah tatkala menyampaikan ilmu kepadanya, pelan-pelan. Kira-kira kalau disampaikan bid'ah ini bid'ah, tersinggung apa enggak? Kalau tersinggung, jangan disampaikan dulu. Disampaikan dulu ilmu yang lain sampai dia percaya dengan kita, sampai dia yakin dengan kita, sampai dia suka sama kita. Baru kita sampaikan sedikit-sedikit. Itu metode dalam berdakwah. Ya. Jangan langsung. Kalau antum nanti berdakwah di kampung halaman, sampaikan sesuatu yang sekiranya tidak langsung menyinggung, tapi sesuatu yang sifatnya ini dalam rangka apa? Dalam rangka mereka senang dulu dengan kita. Mereka mau mendengar kita, mereka mengakui ilmu kita. Kita tampakkan adab yang bagus, akhlak yang bagus kepada mereka. Tapi kalau antum mau berdakwah di kampung halaman dalam kondisi antum kerjaannya nongkrong, ya, walaupun antum gak ngerokok, tapi di sebelah antum ngerokok, ngopi, sambil main gitar. Nanti habis maghrib antum ngisi di masjid, kira-kira orang mau dengar apa enggak? Masa antum nongkrong sama orang yang bergitar, nongkrong sambil ngopi sambil ngerokok, antum gak ikut ngerokok, tapi antum nongkrong sebelahnya. Antum bilang di kajian nanti musik haram, malu nggak kira-kira? Malu. Nah, itu namanya adab, ya, akhlak. Antum berdakwah dengan akhlak. Antum tinggalkan perkara-perkara yang manusia itu menganggap negatif, dan memang negatif dengan sisi syariat, ya. Seperti tadi merokok itu negatif, haram. Main gitar, main musik, ya, nongkrong, apalagi main PS misalkan, ya. Main PS, nobar misalkan, sebelum mulai bola main PS dulu, dari setelah isya sampai malam. Nah, ini akhlak yang buruk, dan itu menghambat dakwah antum nantinya. Nah, itu ditinggalkan, harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Jadi boleh kita menyembunyikan ilmu, boleh. Dengan apa? Dengan maslahat. Karena kalau antum misalkan kalau antum sampaikan ilmu tersebut, antum akan tidak akan didengar lagi nantinya. Dia tidak akan percaya lagi. Dia akan menganggap remeh.
Nah ini boleh untuk kita sembunyikan terlebih dahulu. Jangan langsung serampangan. Ya, ada caranya menyampaikan itu. Kalau kita nggak dikenal, mereka juga belum suka sama kita, mereka juga belum menganggap kita berilmu, jangan langsung kita sampaikan perkara yang sekiranya menyinggung. Kemudian al-hadiyata asyarah ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Adab seorang pelajar bersama gurunya, itu beradab. Barakallahu fikum. Ya. Antum ana itu heran dengan antum ini ya. Cobalah antum perbaiki muamalah antum dengan guru antum. Gimana antum mau dapat ilmu kalau misalkan antum gak beradab? Mana Zubair? Coba pulang. Pulang. Contoh Zubair misalkan. Masa Zubair musuhan sama gurunya? Ya enggak? Tahu kan antum yang tahfidz? Nah itu kira-kira mau ngambil ilmu dari mana coba? Masa di pondok cuman kerjaannya makan tidur berak, jajan di sebelah itu. Jadi antum kalau mau dapat ilmu, antum beradab dengan guru antum. Ya. Bagaimanapun ya seberapa besar semangat antum dalam belajar, sebanyak apapun hafalan antum, sebanyak apapun sholat antum, tahajud antum, tapi antum tidak beradab dengan seorang guru, maka di mana antum akan mendapatkan ilmu yang berkah? Ya. Di mana antum akan mendapatkan ilmu yang berkah? Kalau misalkan antum mau bermaksiat, maka bermaksiat itu sekiranya tidak menyinggung guru antum. Urusan maksiat di belakang guru itu urusan antum dengan Allah. Guru hanya bisa menyampaikan dan mengingatkan. Tidak bisa sepenuhnya menjagain antum, memantau dan seterusnya. Nah, antum coba ya perbaiki adab dengan seorang guru. Jangan sampai antum lama-lama mondok gak dapat ilmu dan gak dapat keberkahan dari ilmu. Baik. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan sesuatu yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul aman. Mereka mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya ikhwan barakallahu fikum, setelah dijelaskan tentang kewajiban bertauhid, kemudian beliau datangkan tentang keutamaan bertauhid. Seseorang itu akan mengejar sesuatu tatkala dia mengetahui keutamaannya. Seseorang itu akan bekerja dengan semangat tatkala dia tahu gajinya besar misalkan, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Wendy misalkan ngedeketin bapak-bapak karena tahu anaknya cantik. Nah itu. Ya enggak, Wendy? Nah, sama antum semangat bertauhid tatkala mengetahui keutamaan tauhid. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhidi. Kecocokan bab ini untuk kitab tauhid lamma bayyana fil babil awwal wujub tauhidi wa makna. Tatkala beliau menjelaskan pada bab yang pertama wajib bertauhid dan makna dari tauhid, bayyana fi hadzal babi fadlat tauhidi wa atharahul hamidah. Beliau jelaskan pada bab ini keutamaan tauhid dan juga pengaruh tauhid yang bagus, yang terpuji. Ya. Jadi tauhid itu punya pengaruh dan bekas. Wa nata'ijahul jamilatal lati minha takfirud dzunub, dan juga nata'ij, hasil yang indah yang darinya merupakan penghapus adzunub. Minha, diantaranya adalah takfirud dzunub, menghapus dosa. Tauhid itu menghapus dosa. Li ajlil hasi alaihi wa targhibi fihi.
Oleh karenanya al-hathi alaihi, dimotivasi atas bertauhid, wa targhibi fihi, dan juga dimotivasi untuk bertauhid. Babun bab huwa lughah. Bab lughatan, bab secara bahasa adalah al-madkhal, tempat masuk. Babun secara bahasa adalah tempat masuk. Wastilahan, dan secara istilah ismun li jamilati, ya. Wastilahan, istilah dengan syar'an, ya. Perbedaan antara istilah dengan syar'an, istilah itu adalah definisi para ulama, ya. Kalau syar'an adalah definisi yang diambil dari nas Al-Qur'an atau hadis. Makanya terkadang ada lughatan wa syar'an, atau terkadang lughatan wa istilahan, ya. Kalau istilahan ini adalah definisi dari para ulama. Ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Bab adalah nama untuk sekelompok ilmu yang ada di bawahnya, fasal-fasal dan masalah-masalah biasanya. Jadi biasanya babul, misalkan bab kada wa kada, di bawahnya ada faslul awal, atau ada masalah ula, misalkan. Yukafir, at-takfir huwa fil lughah. At-takfir secara bahasa maknanya adalah as-satru wa taghtiyah, menutupi, ya. Menghalangi, itu namanya takfir. Menghapus. Wa syar'an, dan secara syariat mahwud dzanbi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Nah, di sini disebutkan wa syar'an, menunjukkan bahwasanya definisi ini istinbat dari nas Al-Qur'an atau hadis. Mahwud dzanbi, ya. At-takfir secara istilah adalah mahwud dzanbi, menghapus dosa. Hatta yasira, sehingga dia menjadi bimanzilatil ma'dum, seperti kedudukan yang tidak ada, maksudnya tidak ada dosanya. Minat dzunub, min di sini adalah bayaniyah, bin bayaniyah, penjelasan. Walaysat ditab'id, bukan min untuk tab'id yang maknanya di antara. Wa dzunub, dan dzunub adalah jam'u dzanbin, jamak dari dzanbin, yaitu dosa. Wa huwa ma taqbahu akibatu, adalah sesuatu yang akibatnya buruk, ya. Dosa itu adalah sesuatu yang akibatnya buruk, ya, itu namanya dosa. Jadi jangan antum sangka dengan antum berdosa antum mendapatkan akibat yang terpuji, justru kebalikannya. Amanu maknanya adalah saddaqu biqulubihim, mereka membenarkan dengan hati-hati mereka. Amani itu maknanya at-tasdiq bil qalb. Itu orang beriman itu adalah orang yang beriman dengan hatinya, ya. Membenarkan, mempercayai Al-Quran, mempercayai Rasul, mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya dengan hatinya. Kalau orang cuma mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan dia tidak beriman hatinya, itu namanya munafik. Paham di sini? Orang yang dikatakan beriman itu adalah orang yang beriman dengan hatinya, tentunya dengan lisannya juga. Wa nataqu bi alsinatihim, dan mengucapkan dengan lisannya. Wa amilu bi jawarihihim, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Wa ra'su dzalika tauhid, dan puncak dari hal tersebut, puncak dari keimanan adalah tauhid, ya. Jadi iman itu maknanya adalah at-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Itu tauhid. Tauhid adalah iman adalah an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yaitu ucapan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya iman. Kemudian, ya, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa yang antum ucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, antum percayai, antum yakini dengan hati. Itu namanya iman. Dan yang terakhir adalah, ya, al-amalu bil jawari, mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Jadi tatkala antum mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, antum yakini dan antum amalkan syariatnya, antum amalkan konsekuensinya, itu namanya beriman namanya. Ya. Ya. Barakallahu fikum.
Yulabbisuna imanahum, mereka campur adukan keimanan mereka, yaitu yukhallitu tauhidahum, mereka campur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan. Bidzulmin bisyirkin, zulmun artinya syirkun. Wa dzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya kezaliman. Antum disuruh tidur di masjid, tidur di atas, itu namanya zalim. Dzulmun, kezaliman. Antum disuruh jangan keluar pondok, antum keluar pondok, itu kezaliman, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Antum suruh belajar, di waktu belajar antum tidur, itu namanya zalim. Di waktu tidur antum bermain, ya, itu namanya zalim. Summiya syirku zulman li'annahu. Nah ini nih yang bertiga ini. Ya, antum yakin nanti setelah Isya itu lari-larian, teriak-teriak. Tadi izin, katanya sakit, batuk, nanda tuh. Mau tidur, giliran gak ada pelajaran, lari-larian. Anak bilang, sudah tidur aja di halaqah. Nah itu namanya apa? Ya, itu namanya zalim. Li'annahu wad'un. Summiya syirku dzulman. Kesyirikan dinamakan kezaliman. Kenapa? Li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dikarenakan kesyirikan adalah meletakkan ibadah pada selain tempatnya, dan memalingkan ibadah kepada selain yang berhak diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirik. Syirik disebut dengan zalim karena apa? Karena ibadah itu untuk Allah. Tatkala antum beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Itu namanya kezaliman. Al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Aman adalah tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Itu aman. Dan aman itu termasuk dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadun ay muwaffaquna lisairi 'ala siratil mustaqim tsabituna 'alai. Muhtadun maknanya adalah muwaffaqun, diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan kokoh di atas jalan tersebut. Al-makna al-ijmali lil ayat. Makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yukhallitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makari yaumal qiyamah. Secara global makna dari ayat ini adalah Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah, ya, semata, dan dia tidak campurkan tauhid mereka dengan kesyirikan, maka mereka dianggap orang yang aman dari rasa takut dan juga dari sesuatu yang tidak disukai. Yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Al-muhtaduna lisairi 'ala siratil mustaqim fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang terbimbing untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Barakallahu fikum. Ya. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini adalah annaha dalat ala fadli tauhid. Bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada keutamaan tauhid wa takfirihi lidzunub, dan bahwasanya tauhid itu menghapus dosa-dosa. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari faidah hadis ini adalah yang pertama fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa samaratuhu fid dunya wal akhirati, dan buah dari tauhid, ya, di dunia dan di akhirat. Asani, yang kedua, ya, jadi buah dari tauhid itu bukan hanya dirasakan di akhirat tapi di dunia juga. Antum akan merasakan tenangnya jiwa,
akan merasakan tenangnya hati itu tatkala apa? Tatkala antum bertauhid, tatkala antum memfokuskan diri antum kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Al-Qudsi, ta'abbad ya ibadi, ya ibadi tafarraq li ibadati, wahai hambaku, fokuskan dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla'tu qalbaka ghina wa asaddu faqra, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dengan ketenangan dan kecukupan, dan aku tutupi kefakiranmu. Nah, ini orang kalau beriman kepada Allah, kalau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau fokus belajar, antum tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia, antum tidak terlalaikan dengan apa? Dengan kenikmatan dunia, dengan perhiasan dunia. Apa sih yang membuat seseorang itu pusing? Karena apa sih yang membuat seseorang itu galau? Tatkala dia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntut ilmu termasuk dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah ya ikhwan, tatkala seseorang merasakan kegalauan, tempat yang tenang adalah majelis ilmu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Tidaklah seseorang itu berkumpul di suatu majelis, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka membaca kitabullah, termasuk belajar seperti antum ini, itu melainkan akan turun kepada antum ketenangan, rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Demikian ya ikhwan, barakallahu fikum. Maka jangan anggap remeh ya majlis ilmu. Kapan lagi kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang mudah untuk mencapai majlis ilmu. Antum sekarang di masjid, duduk di masjid, tidur di masjid, makan di masjid. Masa untuk hadir di majlis ilmu sesuatu yang membuat seseorang tenang, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita inginkan dari kehidupan dunia, melainkan apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh apa yang ada di dunia seluruhnya fana. Makanya kata Hafidh Al-Hakami, ya, Al-Imam Hafidh Al-Hakami, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Terlalu hina dunia tersebut. Mal'unun wa mal'unun ma fiha, terlaknat dunia tersebut dan apa yang ada di dalamnya. Tatkala seseorang terlalaikan dari berzikir kepada Allah karena kehidupan dunia, dikarenakan memfokuskan dunia, disitulah kegalauan, disitulah kehancuran menghantuinya. Maka manfaatkan dengan semaksimal mungkin apa yang Allah anugerahkan kepada antum berupa nikmat, berupa hidayah, terlahir dari orang tua yang muslim, dibesarkan dari orang tua yang muslim. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kenikmatan ini dari antum sekalian. Barakallahu fikum. Mungkin di luar majlis kita tidak bisa menghindari maksiat, sulit menghindari maksiat walaupun kita berusaha. Tapi setidaknya kita barangi maksiat tersebut dengan sesuatu yang bisa menghapusnya. Wa atbi sayyi'ata alhasanatan tambuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang bisa menghapusnya. Termasuk perkara yang bisa menghapus dosa adalah majlis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, tatkala ada malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, fihim abdun khatta'un marra bihajatin. Ada orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dia tadinya mau lewat doang, melihat ada majlis ilmu, dia ikut nimbrung duduk. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahu ghafartu, untuk dia juga aku ampuni dosanya. Wala yashqa bihim jalisuhu, dan tidak akan celaka mereka orang-orang yang duduk bersama talibul ilmi. Paham isinya ya kawan? Ya. Coba antum bakar lagi semangat antum. Antum taruhlah misalkan kayak Nanda seperti ini ya. Kayak siapa ya? Si Rifki tidur itu mendapatkan ampunan. Ya. Apalagi antum yang nulis, yang memperhatikan, yang memahami, itu luar biasa.
Mereka itu yang tidur ini itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La yashqam bihim jalisuhum. Tidak akan menyesal, tidak akan sengsara mereka orang-orang yang duduk bersama para penuntut ilmu. Ya. Maka keutamaan mana yang kita inginkan? Ya. Kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Anna syirka dzulmun mubtilun lil iman billah in kana akbar. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang bisa membatalkan keimanan kepada Allah apabila syirik besar, mengeluarkan seseorang dari keislaman dan mengekalkan seseorang di dalam neraka. Au munaqqisun lahu in kana asghar, atau mengurangi keimanan seseorang apabila itu syirik kecil. Seluruhnya yang namanya syirik itu kecil besar adalah dosa besar. Tidak ada yang lebih besar dari dosa syirik. Anna syirka la yukfar. Yang ketiga, anna syirka la yukfar. Kesyirikan tidak akan diampuni. Arabi yang keempat, anna syirka bisaba yasubbul khaufa, atau anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah. Kesyirikan adalah penyebab rasa takut di dunia dan akhirat. Ahlul bidah itu dipenuhi dengan rasa takut. Mereka tidak akan tenang hidupnya. Mereka dihantui dengan rasa takut. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Ya. Masa misalkan mereka melangkahi kuburan misalkan, atau mereka meludah di kuburan, mereka takut. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya yang di dalam kuburan bisa memberikan laknat. Nah, itu namanya kesyirikan. Bahwasanya yang di dalam kuburan itu yang bisa memberikan mudarat, itu namanya kesyirikan. Ya. Mereka tidak akan apa? Tidak akan tenang hidupnya tatkala melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka